Fokus Kerja Kampanye dan Media Save the Children Indonesia. Selamat pagi, Mas Victor. Selamat pagi. Selamat datang di BNPB, Pak Victor. Selalu sehat, Pak Victor. Salam tangguh. Salam tangguh, baik. Kemudian kita juga sudah terhubung dengan Ibu Evi Mulyani AK MBA PSD, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat pagi, Bu Evi. Selamat pagi semuanya. Ya, selalu sehat, Bu Evi. Apa kabar? Sehat, terima kasih. Kemudian kita juga sudah tersambung dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Ma'mun Mahfud, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Assalamualaikum, Pak Haji. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan dan kabar di Kediri, Pak Haji? Alhamdulillah baik. Selalu sehat, Pak Haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemudian nanti di akhir ada video tapping dari Kiai Haji Abdul Mu'id Sohib, Ketua Pesantren Tangguh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Juga tentang bagaimana pondok pesantren beradaptasi dengan kebiasaan baru. Baik, saya mulai dengan Ibu Evi dulu terlebih dulu. Bu Evi. Iya Pak, terus bagaimana? Iya, jadi menghadapi pandemi COVID-19 ini, masyarakat banyak bertanya, Bu Evi, kapan sekolah buat anak-anak ini akan dibuka, Bu Evi? Baik Pak Tris, terima kasih kesempatannya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah klarifikasi bahwa ketika kita bicara tahun ajaran baru, ini tidak sama dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah atau pembukaan sekolah. Artinya bahwa tahun ajaran baru yang dimaksud adalah dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah itu tidak serta-merta dilakukan. Dan baru dimulai di pekan ketiga, biasanya ini kita memulai tahun ajaran baru di Senin ketiga Juli. Nah, artinya bahwa mode pembelajaran akan sangat tergantung pada perkembangan kondisi. Mode pembelajaran yang utama sebagian besar sekolah akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dilakukan 3 bulan terakhir ini. Kemudian terkait pembelajaran jauh ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sudah mempunyai berbagai alternatif tentunya melalui internet, jadi yang berbasis internet, memerlukan akses internet, kemudian juga melalui stasiun televisi, melalui radio, dan sebenarnya juga banyak tersedia modul yang dapat digunakan atau dipelajari mandiri, tentunya memerlukan kerjasama atau kolaborasi yang sangat baik antara guru dan orang tua. Baik, Bu Evi, saya konfirmasi dulu, Bu Evi. Berarti belum ada rencana pemerintah untuk memulai tahun ajaran baru nanti di minggu ketiga bulan Juli? Tahun ajaran baru tetap, tahun ajaran baru akan dimulai, jadi tahun ajaran baru sebagaimana saya utarakan sebelumnya, tahun ajaran baru 2020 dimulai pada Senin ketiga, kisaran Senin ketiga Juli yang akan datang. Tetapi berarti tetap dimulai Senin minggu ketiga Juli tahun ini, Bu ya, tahun ajaran barunya ya? Tahun ajaran baru di Indonesia ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik. Dimulai di pekan Senin ketiga Juli, kemudian berakhir di pekan terakhir Juni. Baik. Artinya bahwa 2020-2021 akan dilaksanakan, akan dimulai sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar akan dimulai secara tatap muka di sekolah. Baik. Ini dua hal yang berbeda. Berarti tetap seperti sekarang offline, Bu Evi ya? Kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan kajian dan analisis yang tentunya harus sangat komprehensif dan akuntabel, kemudian juga koordinasi termasuk juga dengan gugus tugas nasional percepatan penanganan COVID-19. Kami mengutamakan menetapkan prioritas ulang dalam kebijakan dan mengutamakan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan insan pendidikan, siswa, guru, dan kemudian juga orang tua. Nah, bagaimana menyikapi nanti, Ibu? Karena kan apakah tidak ada penurunan kualitas? Artinya kan biasanya saat ini sekolah dilaksanakan dengan tatap muka, teratur di kelas gitu ya. Sekarang harus online gitu ya. Dan bagaimana juga dengan tempat-tempat atau siswa-siswa yang tempatnya tidak ada atau internetnya juga naik turun Bu. Di seluruh Indonesia ini kan tidak sama gitu. Jadi bagaimana Kemendikbud mengatasi atau mengatasi ini, Bu? Pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan sebenarnya dengan berbagai alternatif. Bagaimana disampaikan sebelumnya bahwa memang ada pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah yang memerlukan akses internet. Ada alternatif untuk melakukan pembelajaran jarak jauh
dengan televisi, kemudian juga radio dan modul-modul yang bisa dipelajari secara, sekali lagi bahwa kolaborasi sangat diperlukan. Tapi yang ingin kami sampaikan juga adalah bahwa sebenarnya bagi dunia pendidikan, pandemi COVID-19 ini juga memberikan beberapa pembelajaran positif. Dari sisi teknologi, pemanfaatan teknologi kita lihat begitu luar biasa dalam proses pembelajaran, meningkatkan penyerapan teknologi dalam pendidikan. Baik. Jadi hal-hal yang tentunya kita tidak lihat atau belum lihat sebelum pandemi, terkait dengan penggunaan teknologi dalam waktu singkat oleh insan pendidikan termasuk juga oleh orang tua dalam sejarah Indonesia ini menjadi luar biasa begitu Pak. Baik. Sekalian bahwa meskipun ada memang daerah di Indonesia yang masih harus berjuang mengadopsi teknologi, tetapi juga dengan keharusan keluar dari zona nyaman, bereksperimen, mencoba untuk pertama kali, akhirnya terjadi percepatan adopsi teknologi dan ini akan tentunya bermanfaat secara umum dalam dunia pendidikan di masa depan. Baik Ibu Evi, nanti saya akan kembali ke Ibu Evi, saya ke Pak Victor dulu. Pak Victor, untuk kegiatan Save the Children ini apa sebenarnya Pak ya? Mungkin bisa disosialisasikan Pak. Iya, seperti yang selalu kami ingin katakan, Save the Children adalah lembaga masyarakat yang ada beroperasi di 120 negara Indonesia dan salah satunya di Indonesia di mana kami berjuang untuk memperjuangkan hak-hak anak dan partisipasi anak dalam segala hal dan dalam isu kita pada hari ini tentang sekolah yang adaptif dalam kebiasaan baru, kita mempunyai gerakan namanya Gerakan Pulih Bersama. Ada 7 aksi dan ada paling tidak kita melihat dari berbagai macam survei dan research kita mengatakan bahwa ada faktor pendukung. Yang pertama, partisipasi semua pihak itu penting. Baik itu si peserta didik, guru, kemudian orang tua, masyarakat, pemerintah harus terlibat. Dan kemudian ada norma-norma baru yang dibuat dan itu dalam bentuk SOP dan kemudian protokol kesehatan. Lalu yang ketiga pasti terdapat proses pembelajaran baru dan kemudian dukungan finansial dan teknis dari semua pihak dalam pelaksanaan norma baru itu. 7 langkah ini apa maksudnya Pak? Nah, 7 langkah ini yang pertama pasti si anak sendiri. Jadi ketika misalnya Kemendikbud mengatakan ada hal di mana tidak selalu persekolahan itu berarti pertemuan offline atau di kelas, kita mengatakan pastikan anak dapat bersekolah sesuai dengan haknya dan kapasitasnya, serta menunjukkan perilaku baru. Resikonya yang kami temukan adalah 2 dari 3 orang tua mengatakan anak mereka tidak belajar dari website. Jadi itu 2 dari 3 ya. Iya. Dan kemudian anak berisiko terhadap kekerasan online. Dan kemudian juga anak terancam putus sekolah jika kehilangan pekerjaan orang tua berlanjut. Contohnya sudah ada, penyediaan informasi belajar harus dilakukan, jam belajar disesuaikan dan dukungan akses internet dan guru kunjung untuk anak. Yang kedua aksinya ini Pak Kris, boleh saya lanjut ya? Yang kedua adalah dukung guru-guru untuk menerapkan kebiasaan baru. Ini juga hasil kami mengatakan 3 dari 4 guru tidak memiliki akses ke website dan aplikasi online. Dan 7 dari 10 guru membutuhkan material pembelajaran jarak jauh. Contoh prakteknya adalah perlu ada dukungan akses pada internet, dukungan transportasi guru kunjung, dan kemudian latih guru untuk penerapan di cuci tangan dan SOP kesehatan anak di sekolah. Ini penting sekali, guru ya. Nah yang ketiga pasti manajemen sekolah. Satuan pendidikan harus memperkenalkan norma dan kebiasaan baru yang sehat di lingkungan sekolah. Di antaranya kami menemukan belum ada cuci tangan yang benar ini. 20 detiknya nggak sampai 20 detik. Atau bagian di mana saja yang sebetulnya yang paling berisiko. Kemudian juga butuh sosialisasi lagi. Iya betul. Jadi ini manajemen sekolah. Anak bisa terpapar selama di sekolah dan sepanjang perjalanan di sekolah. Ada banyak kasus di negara yang sudah membuka persekolahan akhirnya juga terjadi keterpaparan. Dan contoh baiknya setiap sekolah harus mempunyai sarana cuci tangan. Ini ada biaya pasti. Pembelajaran kepada anak didik tentang cuci tangan yang baik bukan yang yang asal saja, termometer suhu, termogan, dan kemudian belajar secara shift pagi sore, jarak antar tempat duduk juga dilakukan 1,5 meter. Saya lanjut lagi Pak Kris ya, langsung aja. Yang 4, peran orang tua. Nah ini Pak tidak bisa berdiri sendiri anak-anak. 7 dari 10 orang tua risikonya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan 1 dari 3 orang tua kehilangan pekerjaan dan menjadi penganggur. Risiko terhadap anak tidak terpenuhi hak-haknya karena orang tua kehilangan pekerjaan. Nah ini adalah contoh prakteknya orang tua memastikan anak melaksanakan protokol kesehatan di rumah, di sekolah, atau dalam perjalanan ke sekolah. Jangan pegang macam-macam dalam perjalanan ke sekolah. Orang tua berkomunikasi secara aktif dengan guru, ada diskusi. Ini yang perlu, lalu orang tua mendengarkan perasaan dan pikiran anak dengan prinsip saling menghargai dan tanpa kekerasan. Tapi yang ada sekarang malah banyak anak-anak itu malas diajar orang tuanya karena lebih kejam daripada gurunya di sekolah kan ya Pak? Itu kenyataannya. Mungkin karena stres yang 1 dari
3 yang Gitu ya. kemudian kehilangan pekerjaan. Lalu, Baik. nah masyarakat Pak, masyarakat ini penting sekali karena ini community base berbasis masyarakat mendukung proses belajar mengajar anak di lingkungan tempat tinggal. Ada stigma dari masyarakat menghambat proses pembelajaran offline, misalnya kedatangan guru kunjung, jangan. Padahal guru kunjung kadang-kadang perlu juga dilakukan. Baik. Anak-anak tidak mendapat edukasi dari lingkungan sekitarnya mengenai protokol kesehatan yang tepat. Jadi begitu ketidakpatuhan atau maaf saya katakan kata kendablekan masyarakat, pokoknya santai saja. Contoh prakteknya masyarakat membantu jam belajar anak di masyarakat, memfasilitasi guru kunjung, menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah yang keenam, ini mendukung penerapan satuan pendidikan aman bencana oleh pemerintah daerah. Pasti pemerintah daerah jangan sampai buru-buruan untuk masuk ke sekolah dan kemudian kebingungan dan ketidaksiapan sekolah dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Resikonya juga anak-anak rentan kehilangan hak atas pendidikan. Perlu prakteknya ada protokol dan SOP memastikan kesiapan sekolah. Yang keenam, ini pemerintah pusat, kita sama-sama di Gusgas ini terus-menerus mendiskusikan, menerapkan satuan pendidikan aman bencana oleh pemerintah pusat. Di BNPB, ini makanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, kebingungan dan ketidaksiapan sekolah dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh kepada anak resikonya. Anak-anak rentan kehilangan hak atas pendidikan. Nah, menyusun protokol itu penting, penerapan satuan pendidikan aman bencana, dukungan fasilitas jarak jauh bagi sekolah. Di Kemendikbud ada namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu yang kita ingin berusaha adopsi untuk dalam masa kebiasaan baru ini. Baik, terima kasih Pak Victor. Nah. Saya ke Pak Haji Makmun. Mungkin sebelumnya Pak, ini karena kami ada dalam hal ini justru baru launching kemarin, itu aplikasi online Bumi Kita yang namanya itu, karena ini sudah membantu anak-anak untuk pembelajaran jarak jauh, metode pembelajaran aktif bagi anak, itu sudah baru mulai kemarin khusus untuk acara ini, sudah ready online di Google Play. Oke, bisa di Google Bumi Play Kita. Ya, Bumi Kita tentang Bumi Kita. Iya. Namanya Baik, Bumi terima Kita. kasih, Pak Victor. Terima kasih Pak Balik. Kris. Ya, Pak Haji Muhammad Makmun. Halo, Pak. Halo. Ya, Pak Haji, bagaimana kesiapan pondok pesantren sendiri dalam menghadapi kebiasaan baru ini, Pak? Saat ini kami sedang melaksanakan proses persiapan untuk adanya kebiasaan baru ini. Adanya penambahan lokal, adanya pengaturan ulang bagaimana pelaksanaan nanti pendidikan. Jadi kami terus sedang mengadakan persiapan karena nanti kami mungkin pada bulan Juni ini belum memulai, di awal Juli baru akan ada tahap pertama. Jadi kita selama 2 bulan Juli dan Agustus rancangannya begitu, tapi kita terus bekerja sama dengan satuan gugus tugas di kabupaten kami. Baik, Pak Haji, ada nggak resistensi dari orang tua maupun santri tentang perubahan terhadap kebiasaan baru ini, Pak Haji? Kami terus sosialisasikan. Mungkin memang gambarannya memang kadang-kadang kalau orang saya bilang awang-awangan ya, artinya kok sulit, kok gimana, tapi terus kita lakukan. Saat ini sudah kami panggil para guru, para tenaga pengajar untuk terus kita briefing bagaimana kebiasaan itu, dan nanti setelah itu baru bertahap siswa atau santri yang kita. Ya, Pak Haji Makmun, apakah nanti misalnya dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren itu ada misalnya protokol di awal sebelum santri masuk harus ada surat kesehatan dulu atau cek kesehatan atau rapid test atau misalnya PCR swab atau bagaimana nanti Pak Haji Makmun? Insya Allah begitu. Jadi kita hari ini sudah umumkan kepada seluruh santri untuk isolasi mandiri di rumah. Kemudian tetap di penerimaan kita akan rapid test, kemudian kita siapkan beberapa ruang isolasi. Baik. Jadi kalau memang ada hal-hal yang perlu diisolasi, tetap kita isolasi. Rencana tetap semuanya isolasi satu minggu, kemudian yang punya gejala kita isolasi 2 minggu. Baik, artinya bahwa pondok pesantren sudah siap untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru ini Pak Haji ya? Insya Allah begitu. Insya Allah Pak siap untuk. Kami terus berkoordinasi dengan, kan mohon maaf ini saya ya, kita sosialisasikan dulu.
Baik, kita agak terganggu komunikasinya dengan Pak Haji Makmun. Saya ke Bu Evi lagi, Bu Evi. Bu Evi. Bu Evi, apakah masih di sana, Bu Evi? Baik, kita akan memutarkan video dari Ketua Pesantren Tangguh Pondok Pesantren Lirboyo tentang bagaimana pesantren tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, dapat menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, dapat menyampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, kita saat ini dalam situasi pandemi. Tapi di sisi lain ada harapan besar agar santri bisa kembali belajar seperti biasanya. Nah, dari latar belakang ini, alhamdulillah bersama kepolisian dan TNI kami bisa menggagas pesantren tangguh. Yang dimaksud dengan pesantren tangguh ini, pesantren memiliki ketahanan kesehatan, ketahanan keamanan lingkungan, dan ketahanan pangan. Pada 4 Juni yang lalu kami umumkan kepada seluruh santri yang sekarang ini masih berada di rumah bahwa mereka kami anjurkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum nanti secara bertahap mereka bisa kembali ke pondok. Kita rencanakan dari 28.000 santri kita ini untuk tahap pertama yang bisa kembali ke pondok sekitar 10%, kurang lebih 2.500 santri, dan ini kita ambilkan dari santri-santri Kediri dan sekitarnya, Kediri, Jombang, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Pada saatnya nanti ya, kita rencanakan tanggal 20 Juni santri-santri yang sudah melaksanakan isolasi mandiri ini bisa kembali ke pondok, dan saat mereka datang di pondok kita langsung melakukan pemeriksaan kesehatan, meliputi pengecekan suhu badan dan pengecekan kesehatan yang lain. Kita juga akan melakukan penyemprotan disinfektan untuk barang bawaan mereka. Setelah itu mereka tidak langsung kita masukkan ke asrama pesantren, namun mereka kita masukkan ke asrama khusus untuk isolasi selama 14 hari. Nah, di asrama khusus ini kita tentu tetap menerapkan protokol kesehatan, bahkan nanti akan kita awasi. Kita mewajibkan mereka pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan tentu harus menerapkan physical distancing. Dan selama isolasi ini kita akan mengisi kegiatan mereka dengan hal-hal yang positif, mulai dari sholat berjamaah, istighosah, pengajian, juga kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan imunitas tubuh. Kita nanti mengajak mereka untuk rajin olahraga dan mengkonsumsi vitamin. Harapan kita ya pandemi ini segera berakhir. Ya, semoga dengan doa para santri, dengan para kiai, cobaan yang menimpa bangsa kita ini
segera berakhir dan bisa kembali normal seperti sedia kala, termasuk pembelajaran di pesantren ini bisa kembali seperti dulu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap doa dan dukungan dari seluruh bangsa Indonesia agar program pesantren Tangguh ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah Kiai Haji Abdul Muid Sohib, kami ulangi, Ketua Pesantren Tangguh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Saya kembali ke Ibu Evi. Bu Evi, masih bisa mendengar suara? Ya. Bu Evi, dalam pembelajaran online ini kan tidak semua siswa atau anak didik kita ini kan berasal dari keluarga mampu ya Bu Evi ya. Ada kadang untuk makan saja orang tuanya tidak cukup untuk memberi makan anak-anaknya, apalagi harus membeli kuota data dalam rangka pelajaran online. Nah, ini bagaimana Kemendikbud menyikapi ini Bu? Baik, Pak Chris. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini harusnya menjadi pengalaman belajar yang bermakna, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Artinya bahwa aktivitas, tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, juga mempertimbangkan akses atau fasilitas di rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kami telah tentunya dari sejak awal menetapkan prioritas ulang dalam kebijakan serta alokasi sumber daya dalam menghadapi pandemi ini, termasuk sumber daya anggaran. Kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2020 yang memberikan fleksibilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sehingga dana BOS ini dapat digunakan untuk pembelian pulsa internet, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar, bahkan bagi guru dan siswa dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Bagi guru dan siswa Bu Evi ya berarti ya? Baik tenaga pendidik dan siswa gitu ya? Benar, bagi guru dan siswa. Baik. Ini sekolah yang tentunya guru, kepala sekolah dalam hal ini yang paling mengetahui bagaimana kebutuhan di sekolah masing-masing, bagaimana kebutuhan guru dan siswa. Dalam hal ini kami ingin memberikan kenyamanan bagi kepala sekolah, fleksibilitas, dan untuk yang membutuhkan bahwa mereka bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah ini sefleksibel mungkin untuk menjamin terselenggaranya pembelajaran jarak jauh, kesejahteraan, kenyamanan pembelajaran daring. Baik, terima kasih Bu Evi. Mungkin ada himbauan terakhir Bu Evi kepada masyarakat tentang pandemi COVID-19 Bu Evi, silakan. Baik, bahwa kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan gugus tugas terkait penentuan zona, kemudian dengan Kementerian Kesehatan terkait protokol kesehatan. Tentunya koordinasi dengan Pemda juga sangat krusial mengingat dengan otonomi daerah, PAUDASMEN, pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah berada dalam kewenangan Pemda. Bagi dunia pendidikan yang ingin kami sampaikan pula bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 ini memberikan beberapa pelajaran positif. Kita melihat bahwa dalam kondisi pandemi ini bagaimana orang tua memahami sulitnya menjadi guru. Kemudian juga bagaimana perlunya kolaborasi antara orang tua dan guru yang baik dalam proses pembelajaran. Kemudian pemanfaatan teknologi ini juga menjadi proses pembelajaran, meningkatkan penyerapan teknologi dalam pendidikan. Selanjutnya juga kita dapat melihat bahwa melalui dalam pandemi ini juga kita melihat sisi positif bahwa pandemi ini mengubah cara kita menghargai kesehatan, kemudian kemanusiaan, solidaritas, kolaborasi juga meningkat. Jadi hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita temukan ini menjadi hal-hal yang positif. Kemudian bagaimana juga kita dapat mempercepat tenaga pengajar untuk beradaptasi. Kemudian di kementerian juga demikian, mendapatkan solusi untuk orientasi ke depan. Jadi kami melihat ada optimisme, kita optimis bahwa kita dapat keluar, kita dapat beradaptasi dan kita dapat keluar dari pandemi ini dengan imunitas, dengan kesiapan, kemudian inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi. Baik, terima kasih Ibu Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud RI. Silakan Pak Haji Makmun Mahfud, mungkin ada himbauan kepada para santri dan saudara-saudara kita yang ada di rumah tentang menghadapi pandemi COVID-19 ini, Pak. Kepada seluruh masyarakat di Indonesia, para santri, terutama para santri dari Pondok Ploso, mari kita semuanya mempersiapkan ajaran baru ini dengan baik, sesuai arahan yang kita sampaikan secara online. Pengajian-pengajian online tetap diikuti, nanti sambil menunggu bagaimana kami
punya kesepakatan dengan Pemda dan dengan instansi-instansi terkait untuk segera mengembalikan santri. Kita tetap semangat, tetap bagaimana kita bisa keluar dari ini, banyak hikmah seperti yang disampaikan Bu Evi, bagaimana kita saat ini terus aktif pembelajaran melalui online dan itu terus kita lakukan. Saya yakin semua ini ada hikmahnya. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal. Baik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Muhammad Mahmud Mahfud, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri. Nah, Bung Victor, mungkin ada himbauan buat masyarakat di rumah, singkat saja. Iya, saya pikir saya setuju dengan kedua pembicara Bu Evi dan Pak Yai. Kita bersama-sama, oleh karena itu gerakan yang kami ingin ajak keterlibatan semua pihak adalah gerakan pulih bersama. Baik. 7 resiko, 7 aksi, dan kalau kita bisa bersama-sama, Indonesia cepat sembuh, Indonesia cepat pulih, dan kalaupun masih ada perlu kita berkarya bersama-sama secara online, ada aplikasi Bumi Kita yang kami persembahkan untuk Indonesia supaya segera pulih. Gerakan optimis, ya? pulih bersama. Optimis. Baik, terima kasih Pak Victor dari Save the Children. Baik, tadi demikianlah para pemirsa perbincangan kita tentang bagaimana lembaga pendidikan yang adaptif terhadap kebiasaan baru. Terima kasih sudah hadir di tempat kita Pak Victor, terima kasih Pak Kiai Haji Makmun, dan terima kasih juga Ibu Evi Mulyani atas kesediaan menjadi narasumber di tempat kami. Baik, sobat-sobat sekalian, sobat dan rekan-rekan sekalian, demikianlah tadi perbincangan kita, semoga bisa menjadi informasi yang informatif bagi kita semuanya, bahwa perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 belum berakhir. Kekuatan utama bangsa adalah kekompakan, solidaritas, dan kesadaran kolektif masyarakatnya. Bersama kita saling menjaga, bersatu untuk kejayaan bangsa. Yakin dan optimislah bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Bersama Tuhan, mari kita bahu-bahu melawan COVID-19. Salam tangguh dan tetap semangat.